Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nah, ini nama ya. Nah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat hidayahnya, karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat iman. Nikmat itu ada banyak, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan, kita hadirkan, kita junjungan ke hadirat Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ngapunten. Ini kamar ya, ini kamar lokasi saya ambil video ini di kamar, dan ini baru kita ngobrol-ngobrol ini ya. Ya seperti inilah. Jadi saya punya kamar, dimana kamar ini untuk saya dirikan tower. Jadi kalau kita sholat itu, kalau kita bisa menjadikan baiti janati, kalau bisa jadikan rumahku adalah surgaku, ya ini. Jadi kalau mama kita mau membuat surga di dalam rumah, yaitu ada sholat, ada namanya ngaji, dan buat pengajian, buat sholawatan di dalam rumah, itu insya Allah rumah kita akan menjadikan rumah yang baiti janati. Rumahku adalah surga. Nah, ini karena waktunya singkat, saya minta maaf. Kemarin saya sudah membuat video sebetulnya live sama bapak, tapi ada trouble ternyata. Saya baru pertama kali live, jadi belum bisa optimal. Ya coba nanti sambil belajar. Kalau disebut wali YouTube, Ustaz YouTube, enggak lah. Yang penting saya menyebarkan apa yang untuk kebaikan. Jadi kalau untuk kebaikan, ya saya akan, ya insya Allah saya memberikan ya yang terbaik, dan itu sesuai dengan rule ataupun ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semua amalan ataupun yang saya berikan itu adalah doa. Jadi bukan kok aku nganggo klenik, enggak ya. Jangan percaya kalau menggunakan klenik itu enggak setuju. Jadi kita menggunakannya syariat. Jadi tidak ada yang namanya kita mengajarkan pakai bacaan yang di luar konteks Al-Quran apapun di kitab-kitab lain. Nah, sederek tekan kanthi tekun supaya tekan. Ini di hari Selasa malam Rabu ya. Ya, sedikit saya memberikan amalan. Jadi saya banyak pasien yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu pasti ada namanya suatu ujian atau cobaan, dan itu wajar. Dan dimana manusia itu tetap akan namanya diuji dengan namanya ujian. Dalam ujian itu adalah sebuah meningkatkan sebuah derajat. Ya, kalau meningkatkan dan meningkatkan dari yang dulu cuma segitu-gitu, ini dinaikkan sama Allah. Jadi tidak ada namanya manusia lolos dari tidak ada ujian. Nah,
sekolah wae nganggo ujian, enek ujian sekolah, enek ujian nasional, enek setengah semester, enek setengah edan, setengah edan apa ujian kelas. Ini juga sama, manusia juga tarafnya ada tingkatannya. Nah, sedherek tekan kanthi tekun supaya tekan kami dengan teman-teman yang lain, kita berusaha mencari rahmatan lil alamin, mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita menjalankan sebuah misi kebaikan, insya Allah nanti kita juga akan diberikan namanya kebaikan, jalan kebaikan. Nah, gitu ya. Khairun nas anfahum linas. Khairun nas anfahum linas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa berguna atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini hubungan saya dengan hablum minannasnya saya ambil supaya saya mendapatkan rahmatan lil alamin. Setelah dari rahmatan lil alamin, dari hablum minannasnya tadi saya bisa mencari rahmatan lil alamin dengan hablum minallah. Gitu. Banyak di pembelajaran saya diijazahkan oleh kiai saya Al-Muharram Kiai Ahmad Puro, Allahumma yarham. Ada banyak amalan yang beliau berikan kepada saya. Nah, saya tidak ada guru, jadi saya tidak ada guru secara basic, itu nggak ada guru. Saya hanya belajar ilmu kuda atuk matuk kuda atuk matuk. Jadi kiai saya atau guru saya ada di Semanten Pacitan. Beliau wafat di sana. Lokasinya di Semanten, Kabupaten Pacitan. Kalau mau ziarah ke sana silahkan. Nah, salah satu yang akan saya ijazahkan kepada sedherek tekan kanthi tekun supaya tekan, nanti tinggal dipencet abang-abange nenggon YouTube subscribe kuwi, nenggon subscribe. Nanti jangan lupa di like, terus di share apa di piye. Yang penting sudah di subscribe dulu. Dan nanti jangan lupa saya mengijazahkan jenengan atau kalian tinggal jawab qabil tuh. Jadi saya bertanggung jawab dari kiai saya tularkan. Ilmu kebaikan kok itu hanya doa, dan doa itu saya berikan dengan sama. Saya mengijazahkan kepada jenengan, pada kalian itu lillahi ta'ala. Nah, karena kenapa kok saya nggak minta bayaran dan lain sebagainya, bukannya kok saya nggak butuh uang, bukan kok atau gimana, enggak, tapi saya yakin karena di dalam ilmu saya memberikan mencari rahmatan lil alamin dan berjuang dalam kebaikan, nanti insya Allah kebaikan juga akan memberikan jalan dengan cara kebaikan juga. Itu prinsip saya. Jadi mau aku dipekoki rezeki dari mana, ya itu nanti ada rezeki dari mana saya nggak tahu kan gitu. Tapi insya Allah sampai saat ini saya merasa cukup. Nah, aku dikei luwih, aku nggak kilaf, nggak takabur, nggak sombong. Saya sampai hari ini saya merasakan cukup. Nah, Allah itu maha tahu, Allah juga maha pemberi, Allah juga maha penyayang, Allah juga maha pengasih, dan banyak sekali sifat Allah ya. Nah, saya akan mengijazahkan soal sedikit cerita ijazah. Nanti ijazah ini silahkan digunakan kalau merasa perlu digunakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan saya juga cuman memberikan, kalau enggak diamalkan juga enggak apa-apa. Saya juga enggak memaksa, karena ilmu tidak ada yang dipaksa. Nah, gitu.
Yang pertama saya akan memberikan cara untuk pelet mahabbah. Nah, pelet mahabbah ini sebetulnya bukan kok pelet terus bocah target si A itu langsung terkena ke kita, enggak, tapi ada prosesnya. Prosesnya apa ya, kita sholat istiqaroh ataupun apa, yakinkan bahwa dia adalah yang terbaik untuk saya, kan gitu. Tetap manusia harus ada usaha, kalau nggak ada usaha ya sama aja bohong, kan gitu. Jadi nama amalun biniat, segala sesuatu tergantung amal dan niatnya, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi pelet mahabbah nanti dia silahkan kalian menyediakan garam masak itu, terus air putih 1 gelas, terus jenengan nanti sholat hajat 2 rakaat. Setelah dengan sholat hajat 2 rakaat, nawa itu sholat hajat ya, diawali dengan nawa itu sholat hajat. Terus nanti tawasul dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti 41 kali suratul Al-Fatihah dikirimkan ke beliau. Terus kepada guru saya atau kiai saya Al-Muharram Kiai Ahmad Puro Allahumma yarham 41 kali juga. 41 kali juga ala suratul Al-Fatihahnya dikirimkan ya, jangan lupa. Jadi 41 surat Al-Fatihah dikirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kiai saya Al-Muharram Kiai Ahmad Puro Allahumma yarham 41 kali surat Al-Fatihah. Nah, terus membaca surat Anas 41 kali. Terus Rabbunallah Hasbunallah 313 kali. Terus dibacakan Ya Wahab 129 kali. Terus berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, atas wasilah panjenengan yang saya baca, saya minta mohon ini menjadi jodoh saya, atau si target A bisa menjadi jodoh saya, dan berikan petunjuk kalau dia terbaik untuk saya, dan berikan petunjuk kalau dia tidak terbaik untuk saya. Asalkan satu, yang penting target itu bisa udah berkomunikasi atau jenengan kenal dulu ya. Nek nggak kenal ya percuma, ngopo tinggungan gitu. Nanti setelah itu ditutup dengan Robbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah sapu jagat ya, doa sapu jagat. Terus ditutup dengan suratul Al-Fatihah, satu tarian nafas ditiupkan nanti di garam ya. Itu nanti di garam juga dibacakan sama, di air putih juga sama. Nah, tata caranya nanti di garam itu si target itu lewatnya mana. Seumpama rumahnya di lokasi A, dia lewatnya di jalan, seumpama di jalan Soekarno atau di jalan apa gitu. Itu nanti bisa ditaburkan melintang ya, insya Allah nanti jenengan akan mendapatkan jawaban. Kalau umpama dia memang jodoh, nanti juga akan dipercepat prosesnya. Nah, insya Allah dengan dawaman itu amalan ini si target bisa tercapai dengan duduk. Oke. Tapi jangan untuk main-main, ini amalan tidak untuk main-main ini. Terus ini untuk rumah tangga ini. Rumah tangga ini. Jadi saya sedikit cerita sahabat. Tekan kanti tekan supaya tekan. Saya dapat cerita pasien, banyak sekali pasien yang datang. Nah, itu salah satunya berkaitan dengan hubungan rumah tangga. Nah, hubungan rumah tangga, bojoku galak, jadi nyanyi kayak bojone galak dinyanyi, bojone pelit. Terus bojone tidak romantis, terus curiganan, bojone selingkuhan, iku wis warna-warna macam-macam ya, banyak. Dan
semua orang pasti di dalam rumah tangga pasti ada ujian, tapi tergantung kita yang menyikapi dengan pasangannya. Janganlah ditimbulkan rasa curiga, supaya keluarga kita bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa sampai dari sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai tua lah. Ya. Ini untuk orang yang berumah tangga, ini kuncinya. Maaf, untuk HP nak. Nah, untuk di rumah tangga bisa disediakan namanya brambang. Brambang itu bawang merah 3 biji kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede, nanti dibelah jadi 2 ya. Bawang merah dibelah jadi 2 sama garam, nanti ditaruh di plastik terpisah atau dijadikan satu, monggo. Yang penting garam dan bawang merahnya tadi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau bawangnya itu yang kecil-kecil aja, nanti dipotong menjadi 2 bagian. Nanti dibacakan ya, harus sholat hajat dulu ya, terus sholat hajat 2 rakaat, nama itu sholat hajat. Terus kan usahakan bantal si target suami atau istri yang jenengan curigai ya, jenengan minta apa. Terus bisa bantal, bisa kemul, bisa apa ya namanya, guling gitu. Nah, nanti di dalam amalan itu di garam dan di bawang tadi dibacakan tawasul dulu 41 kali surat Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 41 kali juga surat Al-Fatihah ditujukan kepada kiai saya atau guru saya Al-Muharram Kiai Ahmad Pura Allahumma yarham ya, itu 41 kali. Terus setelah itu dibacakan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu 11 kali. Terus dibacakan Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Terus berdoa, ya Allah, lantaran bawang merah ya, bawang merah tadi dan garam tadi, dan wasilah panjenengan yang saya baca supaya suami atau istri saya bisa apa, itu jenengan permintaannya apa. Nah, jangan untuk main-main. Terus ditutup dengan surat Al-Fatihah 1 tarian nafas. Surat Al-Fatihah 1 tarian nafas nanti ditiupkan. Media tadi berarti ada 3 media kan, ada bantal, contoh bantal, terus ada garam, ada bawang merah. Nah, nanti yang bawang merah sama garam ini ditaruh di bawah kasur yang di mana tempat dia tidur ya, si target itu tidur. Terus di bantal tadi dibacakan surat Al-Fatihah lagi 1 tarian nafas, dan minta kepada Allah, ya Allah, saya minta diberikan petunjuk atau apa, silahkan untuk suami saya atau istri saya, nanti terus ditiupkan. Itu tinggal dengan taruh untuk tidur gitu ya. Itu amalan, sedikit amalan dari saya. Ada lagi, kalau mama suami ini galak apa-apa, nanti tinggal dibacakan surat Al-Fatihah aja. Surat Al-Fatihah kalau pas turu ya, sebelum bun-bunane gini ya, sebelum bun-bunane surat Al-Fatihah tapi 1 tarikan nafas. Minta ya Allah, tapi yakinkan, ya Allah, saya minta supaya suami atau istri saya ini bisa romantis kayak dulu lagi gitu ya. Insyaallah dengan sedikit amalan yang saya berikan bermanfaat bagi sederek tekan kanti tekun supaya tekan, dan untuk yang penting sudah
pencet abang-abang di subscribe dan mengucap qabil itu saya ikhlas lillahi ta'ala untuk mengijazahkan kepada panjenengan semua. Nah, cukup sekian, dan dari saya jangan pernah lupa dengan namanya sholat, sholawat, istighfar dan berdoa. Jangan pernah lupa. Insya Allah di dalam semakin ibadah kita juga baik, insya Allah juga Allah akan memberikan jalan kebaikan gitu. Kita sholawat dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Allahumma fiq ila min darik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.